dan ternyata selisihnya berapa teman-teman? Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya rapid test bukan di kota kita sendiri gitu ya. Jadi ceritanya ini saya ini dari Malang, berarti kan sudah rapid test di Malang. Nah begitu pulang, rapid test itu berlakunya hanya 2 hari. Jadi misalnya saya tanggal 2 rapid test, maka berlaku maksimal tanggal 4 gitu ya. Kalau misalnya saya pulang tanggal 5, berarti saya harus rapid test lagi, rapid test antigen gitu ya. Kecuali kalau swab PCR itu berlaku lebih lama gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita, sharing ke teman-teman bagaimana caranya saya rapid test di Jakarta gitu ya. Nah, caranya gimana? Yaitu yang pertama, alternatif pertama ya, kalian bisa rapid test sendiri dengan cara melalui aplikasi e-hub itu. Jadi melalui aplikasi e-hub itu sebut nama kotanya, misalnya Jakarta gitu, Jakarta mana, barat, utara, selatan, timur, mana gitu, pusat. Nah dari situ kalian bisa tahu gitu mana tempatnya, semuanya ada ya. Nah dari situ pilih yang terdekat. Nah pilih yang terdekat caranya gimana? Bisa lewat aplikasi taksi online ya, kendaraan online. Dari situ kan tahu tuh yang mana yang paling dekat, jadi teman-teman bisa ke sana atau telepon dulu, kemudian pakai taksi ke sana, kemudian balik dan lain sebagainya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah tanyakan ke panitia atau tanyakan ke resepsionis apakah hotel atau panitia menyediakan fasilitas rapid test. Nah, keadaan di hotel atau tempat pelaksanaan yang waktu itu saya bertugas, ternyata ada kerjasama antara hotel dengan labnya, sehingga saya dibantu oleh panitia ya melalui hotelnya itu juga untuk bisa rapid test, sehingga saya mendapatkan beberapa kemudahan. Yang pertama, saya tidak perlu daftar atau antri, yang mengantrikan adalah pihak hotel. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan fasilitas diantar, ditungguin ditungguin sampai pulang juga dengan mobilnya hotel itu gitu ya. Nah itu kan lumayan nyaman ya, apalagi kita orang dari luar kota nggak tahu mana-mana ya. Memang bisa juga sih pakai taksi online gitu ya, cuman kayaknya memang lebih safe pakai mobil hotel gitu ya. Nah itu fasilitas yang diberikan oleh hotel itu. Yang ketiga, saya nggak perlu bayar di labnya itu gitu. Jadi begitu selesai dapat ya udah saya pulang gitu ya. Nah bayarnya itu di hotel, jadi bayarnya masih entar gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ya katanya otomatis dari hotel ya. Nah itu kemudahan yang bisa didapatkan, walaupun dengan kemudahan itu memang ada fee-nya. Nah fee-nya ketika saya lihat gitu ya, saya kan dikasih tahu tuh berapa biaya rapid testnya sekian gitu. Oke saya lihat ya, oke nggak masalah, masih masuk akal, itu masih di bawah harga di kota saya sedikit gitu ya. Terus saya lihat di labnya kan ada daftar harganya kan, saya lihat lagi oh segini, dan ternyata selisihnya berapa teman-teman? 25.000 saja gitu ya. Jadi hanya dengan 25.000 itu ya, saya pikir ya kalau saya bolak-balik naik taksi online ya lebih dari segitu gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan kemudahan itu cuma kita fee segitu ya make sense gitu ya. Jadi nah itu sekedar pengalaman dari saya ya. Kalau teman-teman tugas di luar bisa contoh gini ya, bisa dijadikan ya, mungkin bisa ada juga gitu hotel yang enggak gitu ya, tapi hotel di tempat waktu saya tugas tuh ada fasilitas itu. Atau ada juga sih yang di bandara gitu ya, saya tanya waktu itu ada di Cengkareng, ada di Halim saya nggak tahu, kalau di bandara Malang nggak ada gitu ya. Jadi kalau mau tes di bandara, nah itu pastikan dulu benar-benar ada tesnya dan tempatnya di mana gitu ya. Kan nggak lucu ya ketika kita tuh 2 jam sebelum terbang baru kita cari-cari di mana tempat rapid test. Waduh, itu benar-benar membuat diri kita sendiri berdebar-debar gitu ya, semakin nggak menenteramkan jiwa gitu ya.
Jadi saya sih nggak menyarankan ya untuk terburu-buru akhirnya tes di bandara gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah terbiasa ya nggak apa-apa ya, silahkan ya. Cuman saya sih lebih safe dan juga sudah pernah saya lakukan itu, saya minta bantuan hotel untuk hotel punya kerjasama dengan lab tertentu gitu ya, dan ternyata labnya itu juga ada di aplikasi e-haq gitu ya. Nah gitu deh teman-teman, sekilas tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekian ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe itu gratis ya, gak bayar gitu ya. Dengan subscribe maka teman-teman mendukung saya agar saya lebih semangat lagi, dan teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.